Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Bu Nurul belajar matematika. Sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini kita akan belajar matematika kembali. Untuk hari ini kita akan belajar persamaan dan fungsi kuadrat. Materi kita hari ini yang kita pelajarin adalah persamaan kuadrat. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama kompetensi dasar pengetahuan 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara menyelesaikannya. Kompetensi dasar keterampilan 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan jika diberikan persamaan kuadrat. Yang kedua, mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya jika diberikan persamaan kuadrat. Kegiatan satu ini kita ingat kembali materi kelas 7 perkalian pada aljabar. Nah, kita lihat sekarang contoh 1. X dikalikan X plus 4 sama dengan X kali X kuadrat. X dikalikan 4 sama dengan 4X. Jadi hasilnya adalah X kuadrat plus 4X. Contoh yang kedua, 4 dikalikan X kuadrat min 2 sama dengan 4 kali X kuadrat sama dengan 4X kuadrat. 4 dikalikan min 2 sama dengan min 8. Jadi hasilnya adalah 4X kuadrat min 8. Yang ketiga, X ditambah 3 dikalikan X ditambah 2 sama dengan X dikalikan X kuadrat. X dikalikan 2 plus 2X. 3 dikalikan X plus 3X. 3 dikalikan 2 plus 6 sama dengan X kuadrat plus, di sini ya, 2X plus 3X, 5X plus 6. Contoh yang keempat, X min 2 dikali X plus 4. X dikalikan X kuadrat. X dikalikan 4 plus 4X. Min 2 dikalikan X min 2X. Min 2 dikalikan 4 min 8. Sekarang perhatikan perkalian berikut. A kali B sama dengan 0. Maka nilai A sama dengan berapa ya? Dan nilai B sama dengan berapa ya? Nah, nilai A sama dengan 0 atau nilai B sama dengan 0. Sekarang perhatikan. X plus 3 dikali X plus 2 sama dengan 0. Maka nilai X berapa ya? Nah, sekarang kita lihat hasilnya. X ditambah 3 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Maka
X ditambah 3 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 2. Coba kita masukkan nilai X-nya ini ke sini. Min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Benar ya? X yang ini kita masukkan ke sini. Min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Benar ya? Jadi nilai X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 2. Sudah paham anak-anak ini ya? Oke, kalau kalian sudah paham, kita masuk di materi selanjutnya. Kegiatan 2, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Metode ini adalah memfaktorkan persamaan X kuadrat plus BX plus C menjadi X plus T kali X plus Q, atau biasa dituliskan X kuadrat plus BX plus C sama dengan X plus T kali X plus Q. X kuadrat plus BX plus C sama dengan X kuadrat plus P plus Q X plus P kali Q. Jadi, untuk memfaktorkan harus dicari bilangan P dan Q sedemikian hingga B sama dengan P plus Q dan C sama dengan P kali Q. Kita lihat di sini ya. B-nya di sini itu sama dengan P plus Q. C-nya di sini sama dengan P kali Q. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh 1. Tentukan akar dari persamaan X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0. Penyelesaiannya X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0. Di sini kita lihat ini B-nya ya, dan ini C-nya. B sama dengan 6, maka P ditambah Q sama dengan 6. C sama dengan 8, maka P kali Q sama dengan 8. Nah, sekarang untuk mencari P dan Q, kita mencari faktor dari 8. Faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, 8. Nah, yang memenuhi untuk P plus Q sama dengan 6 dan P kali Q sama dengan 8 adalah 2 dan 4. Loh, kok bisa 2 dan 4? Kita lihat. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Benar ya? 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Nah, jadi persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus 8 itu sama dengan X plus 2 dikali X plus 4 sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 4. Nah, jadi akar-akar dari X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 4. Sekarang yang kedua, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0. Penjelasannya gimana ya? Nah, ini penyelesaiannya. X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0. B
sama dengan 7, maka P plus Q sama dengan 7, C sama dengan 12, ini C-nya ya, maka P kali Q sama dengan 12. Nah, untuk mencari P dan Q, kita mencari faktor dari 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dari faktor dari 12 ini, yang memenuhi nilai P dan Q adalah 3 dan 4. Coba kita masukkan. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, maka dari itu X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan X plus 3 dikali X plus 4 sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 4. Jadi akar dari X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 4. Nah, sudah paham kan sekarang ya untuk mencari akar dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktor. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan 3, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Metode ini adalah memfaktorkan persamaan AX kuadrat plus BX plus C menjadi MX plus P dikali NX plus Q atau biasa ditulis dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan MX plus P kali NX plus Q. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan MNX kuadrat plus NP K plus MQX plus P kali Q. Jadi untuk memfaktorkan harus dicari nilai M, N, P, dan Q. Sedemikian hingga A sama dengan M kali N. Ini ya, ini A-nya ya. Ini. B, NP plus MQ. B-nya ini sama dengan yang ini ya. Dan C sama dengan P kali Q. C-nya ini sama dengan P kali Q. Untuk lebih lanjutnya, supaya lebih paham, kita lihat contohnya. Contoh 1. Tentukan akar persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 10x plus 8 sama dengan 0. Penyelesaiannya. Nah, di sini kita lihat A, ini A-nya ya, sama dengan 3, maka M kali N sama dengan 3. Faktor dari 3 itu adalah 1 dan 3. B, ini B-nya ini, B sama dengan 10, maka NP ditambah NQ sama dengan 10. C sama dengan 8, maka P kali Q sama dengan 8. Ini C-nya ya, 8 ya. Nah, faktor dari 8 itu sama dengan 1, 2, 4, dan 8. Nah, dari faktor A dan faktor C yang memenuhi untuk M kali N itu adalah M-nya 3 dan N-nya 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Dari faktor 8 ini yang memenuhi untuk P dan Q-nya adalah 4 dan 2. Nah, 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Nah, kalau kita masukkan ke sini ya,
ke yang B, N P, berarti N kali P. N-nya 1, P-nya 4. 1 dikalikan 4 sama dengan 4. Ditambah M Hi. M-nya 3, Hi-nya 2. 3 dikalikan 2 sama dengan 6. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, jadi 3x kuadrat plus 10x plus 8 itu sama dengan 3x plus 4 x plus 2. 3x plus 4 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. 3x sama dengan min 4 atau x sama dengan min 2. X sama dengan min 4 per 3 atau x sama dengan min 2. Jadi akar dari 3x kuadrat plus 10x plus 8 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 4 per 3 atau X sama dengan min 2. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 13x min 10 sama dengan 0. Penyelesaiannya kita lihat sini. A-nya adalah 3, maka M kali N sama dengan 3. Faktor dari 3 adalah 1, 3. B, ya B-nya, B13, maka NP plus NI sama dengan 13. C-nya adalah min 10, maka P kali Q sama dengan min 10. Faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, 10. Nah, faktor 3 yang memenuhi nilai M kali N adalah 3 dan 1. 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Faktor 10 yang memenuhi P dan Q adalah min 2 dan 5. Nah, di sini karena di sini hasilnya min 10, pasti salah satunya bernilai negatif. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kenapa kok di sini yang negatif min 2? Nah, kita lihat ya. N-nya 1. 1 dikalikan min 2 ya, sama dengan min 2. M-nya 3, Q-nya 5, ditambah 3 kalikan 5 sama dengan 15. Min 2 ditambah 15 sama dengan 13. Sama ya ini ya. Maka yang negatif nilainya adalah min 2. Jadi 3x kuadrat plus 13x min 10 sama dengan 3x min 2 dikali x plus 5 sama dengan 0. 3x min 2 sama dengan 0 atau x plus 5 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 2 atau x sama dengan min 5. Maka x sama dengan 2 per 3 atau x sama dengan min 5. Jadi akar dari 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 8 sama dengan 0 adalah x sama dengan 2 per 3 atau x sama dengan min 5. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami ini ya? Semoga penjelasan Ibu untuk mencari akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan
bisa kalian pahami dengan baik. Nah, sekarang kita menarik kesimpulan dari apa yang telah kita pelajarin hari ini. 1. Memfaktorkan persamaan x kuadrat plus bx plus c menjadi x plus y dikali x plus y ditulis dengan x kuadrat plus bx plus c sama dengan x plus p kali x plus y. Jadi akar X sama dengan min P atau X sama dengan min Q. Yang kedua, memfaktorkan persamaan AX kuadrat plus BX plus C menjadi MX plus P kali NX plus Q. Jadi akarnya X sama dengan P negatif P per M atau X sama dengan negatif Q per N. Ya, ini kesimpulan kita hari ini yang kita pelajarin hari ini. Semoga kalian benar-benar bisa memahaminya. Nanti bisa diulang video ini ya. Nah, tugas kalian silahkan buka Google Classroom Matematika kelas 9. Di situ ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan supaya kalian bisa lebih paham materi ini. Untuk hari ini materinya sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi persamaan kuadrat. Mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.